Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ah hudah. Sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan kajian tentang pengantar ilmu Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat antusias sekali untuk belajar Al-Quran. Maka dari itu mereka selalu bertanya kepada Rasulullah SAW segala permasalahan yang terkait dengan Al-Quran. Apa yang mereka dapatkan dari para sahabat tentang ilmu-ilmu Al-Quran dari Rasulullah SAW, kemudian mereka ajarkan kepada generasi berikutnya, yaitu para tabi'in. Maka dari itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan murid-murid yang hebat, murid-murid yang kafabel, yang punya kapasitas tentang pemahaman terhadap Al-Quran. Ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Irak. Mereka masing-masing menyebarkan ilmu pengetahuan mereka tentang Al-Quran kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya terkait dengan Al-Quran dan perkembangannya. Selanjutnya kita akan menyinggung kembali bahwa setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menurunkan semua ilmunya tentang Al-Quran, diterima oleh para sahabatnya, disampaikan kepada generasi berikutnya, yaitu para tabi'in. Maka setelah itu banyak muncul para ahli tafsir ya, para ahli tafsir. Di antara yang sudah kita pernah sebutkan adalah 4 dari sahabat Rasulullah SAW yang mereka semuanya adalah para petinggi-petinggi di kekhalifahan setelah Rasulullah SAW ya. Kemudian sisanya adalah sahabat-sahabat yang lain. Setelah itu datang masa yang disebut dengan masa tadwin ya, masa tadwin. Lebih tepatnya adalah pada abad kedua Hijriah. Tadwin itu berasal dari kata dawwana yudawwinu tadwin, yang artinya masa pengumpulan ya, masa pengumpulan ya. Nah, tadwin di sini ada kaitannya dengan tadwinul hadis ya, tadwinul hadis, karena memang setelah Al-Quran itu sudah beres ya, dibereskan oleh sahabat yang terkenal, yaitu sahabat Utsman, dikumpulkan jadi satu mushaf, diseragamkan yang disebut dengan mushaf Utsmani, dan saat itu kemudian dikenal dengan ilmu rasmil Utsmani ya. Setelah itu kemudian Al-Quran bisa diajarkan dan bisa dikirimkan ke berbagai macam daerah, wilayah Islam yang mencakup wilayah yang sangat luas ya. Ada di negara bagian Afrika ya, Mesir, Sudan ya, Tunis, Aljazair, Maroko, sampai yang paling jauh yaitu Mauritania ya, Mauritania. Nah, setelah itu dalam waktu yang sama setelah itu ya, maka muncullah gerakan berikutnya tadwinul hadis. Tadwinul hadis ya. Dan pada masa yang sama itu juga terjadi tadwin yang berkaitan dengan tafsir ya. Tadwin berkaitan dengan tafsir. Maka mulailah sebagian ulama ada yang mengumpulkan tafsir yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ketika mereka melakukan upaya untuk mentadwin Al-Quran ya, ilmu-ilmu Al-Quran ya, mengumpulkan sebagian ilmu yang berserakan dari ilmu tafsir ya, dari Rasulullah SAW, kemudian dari sahabat dan tabi'in ya, maka muncullah ya ahli tafsir di tengah-tengah mereka. Di antaranya adalah Yazid bin Harun As-Sulami pada abad ke-2 Hijriah atau tahun 117 Hijriah. Kemudian juga ada Syu'bah bin Hajjaj, ada juga Waqi'
Ibnul Jarrah, ada juga Sufyan Ibnu Uyainah, ada juga Abdul Razak Ibnu Hisham tahun 211 Hijriah. Mereka semuanya sebetulnya adalah ahlul hadis. Akan tetapi mereka melakukan juga pengumpulan yang berkaitan dengan tafsir. Karena apa? Karena di dalam Tadwinul Hadis diselipkan juga keterangan atau penjelasan tentang makna-makna yang terkait dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada bab khusus tafsir tentang ayat-ayat Al-Quran ketika mereka mengumpulkan atau melakukan Tadwinul Hadis. Ya. Jadi sesungguhnya mereka itu termasuk ya, mereka itu sebenarnya termasuk Al-Hadis, tapi mereka ya juga mengumpulkan tafsir-tafsir yang berserakan. Maka datanglah masa khusus konsep tafsir ya. Setelah itu para ulama mengumpulkan tafsir Al-Quran secara sempurna dalam satu buku ya. Dan di antara yang terkenal adalah apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang terkenal dengan tafsir At-Tabari pada tahun 310 Hijriah ya. Jadi ilmu tafsir itu diawali dengan metode an-naql, yaitu at-talaqqi war-riwayah. Nah, at-talaqqi sudah kita terangkan sebelumnya. Talaqqi itu berarti direct transfer ya, mentransfer langsung tanpa ada perantara, langsung dilihat dan satu masa talaqqi ya. Kemudian setelah itu berkembang dengan metode tadwin sesuai bab, sebagaimana tadwin al-hadis ya, pengumpulan ilmu-ilmu Al-Quran diletakkan pada bab khusus ya. Kemudian gerakan tadwin secara terpisah ya. Setelah itu kemudian baru ada gerakan memisahkan khusus ya, tadwin tafsir ya, tadwin tafsir atau pengumpulan tafsir dalam buku khusus ya. Dan begitu seterusnya hingga muncul tafsir yang disebut dengan tafsir bil ma'thur ya, dan juga tafsir yang disebut dengan tafsir bil ra'i. Setelah itu baru nanti akan muncul tafsir yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Maudhu' itu judul. Maka kalau disebut tafsir maudhu'i berarti tafsir tematik, yaitu yang dikumpulkan sesuai dengan tema-tema khusus ya, yang lebih spesifik ya. Tidak dibahas secara umum, tidak, tapi spesifik, satu judul tertentu ya, tidak menyinggung yang lain ya, seperti Amsalul Quran gitu ya, dan sebagainya ya. Ada karya-karya tafsir yang dikategorikan sebagai tafsir maudhu'i yang muncul kurang lebih pada abad ketiga Hijriah. Di antaranya siapa? Di antaranya adalah Syekh Ali Ibnul Madini ya. Syekh Ali Ibnul Madini ya. Syekh Ali Ibnul Madini ini adalah syekhnya Imam Bukhari ya, yang wafat pada tahun 234 Hijriah. Buku yang beliau tulis adalah berjudul Asbabun Nuzul. Nah, ini kan tematik ya, sangat spesifik, hanya membahas tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian juga ada Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya, yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Bukunya adalah An-Nasikh wal Mansukh. Kemudian ada Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 Hijriah ya. Bukunya adalah Mushkilul Quran ya. Mushkilul Quran ya. Inilah kitab-kitab yang dikategorikan sebagai kitab tafsir maudhu'i. Kemudian pada abad keempat muncullah tafsir yang lain ya. Karya-karya ilmu tafsir yang muncul pada abad keempat diantaranya adalah yang dikarang oleh Muhammad Ibnu Marziban pada tahun wafat pada tahun 309 Hijriah. Bukunya adalah Al-Hawi fi Ulumil Quran. Juga ada Abu Bakar Al-Ambari pada tahun wafat pada tahun 328 Hijriah. Bukunya berjudul Ulumul Quran. Ada juga Abu Bakar As-Sijistani. Ini lebih unik lagi ya. Kalau kita mendengar kata As-Sijistani, ini bukan orang Arab sebetulnya, dari daerah Sijistan.
Sijistan ini dekat dengan Bukhara, Turkmenistan ya, Tajikistan, jauh sana ya, jauh dari negara Arab maksudnya. Apa bukunya? Bukunya adalah Gharibul Quran. Kemudian ada juga Muhammad Ibnu Ali Al-Adfu'i, wafat pada tahun 388 Hijriah. Bukunya Al-Istighna fi Ulumil Quran. Inilah karya-karya tafsir yang muncul pada abad 4 Hijriah. Kemudian setelah abad 4 Hijriah, muncul juga beberapa karya-karya tafsir lain. Seperti Abu Bakar Al-Baqilani, ya, wafat pada tahun 403 Hijriah. Bukunya A'jazul Quran. Ali Ibnu Ibrahim Al-Hufi, wafat pada 430 Hijriah. Bukunya I'rabul Quran. Ada juga Al-Mawardi, wafat pada tahun 450 Hijriah. Bukunya Amsalul Quran. Ada juga Al-Izz Ibnu Abdussalam. Al-Izz Ibnu Abdussalam yang disebut dengan Sultanul Ulama. Bukunya Majazul Quran, membahas tentang majaz saja ya. Wafat pada tahun 660 Hijriah. Ada juga Amaduddin As-Sakhawi, wafat pada tahun 643 Hijriah. Bukunya Ilmul Qiraat, membahas tentang khusus tentang qiraat. Kemudian Ibnul Qayyim, wafat pada tahun 751 Hijriah. Bukunya Aqsamul Quran. Nah, ini karya-karya tafsir yang dikategorikan sebagai tafsir maudhu'i, muncul setelah abad 4 Hijriah ya. Selanjutnya ada karya yang sangat spesial yang mencakup pembahasan lengkap, lebih lengkap lagi tentang ilmu Al-Quran. Ini yang monumental ya. Di antaranya dikarang oleh Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Bukunya adalah Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Dan yang lebih unik lagi, ditemukan di Darul Kutub Al-Misriyah, Darul Kutub ya, Al-Misriyah, ditemukan sebuah karya monumental karya Ali Ibnu Ibrahim Al-Hufi dengan judul Al-Burhan fi Ulumil Quran. Apa? Al-Burhan fi Ulumil Quran. Berapa jilid? Subhanallah, ada 30 jilid. Ya, 30 jilid yang dikarang oleh Ibrahim Al-Hufi, Ali Ibnu Ibrahim Al-Hufi, ditemukan di Darul Kutub Al-Misriyah. Ya, bahkan ada yang mengatakan 15 jilid ya. Mungkin dia dijadikan dua ya. Ya, yang dua jadi satu maksudnya ya. Akhirnya jadi 15 jilid ya. Intinya sangat tebal sekali ya. Membahas tentang semua yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran ya. Kemudian juga ada Ibnul Jauzi ya. Ibnul Jauzi, karyanya adalah Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Fununul Afnan fi Ajaibi Ulumil Quran. Ada juga Badruddin Az-Zarkashi, tahun 794 Hijriah wafatnya, yang berjudul Al-Burhan fi Ulumil Quran ya. Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ini judulnya mirip-mirip dengan apa yang ditulis oleh Ali Ibnu Ibrahim Al-Hufi, Az-Zarkashi dengan Ali Ibnu Ibrahim Al-Hufi ya. Kemudian juga Jalaluddin Al-Balqini ya. Jalaluddin Al-Balqini, wafat tahun 824 Hijriah. Bukunya Mawaqi'ul Ulum min Mawaqi'in Nujum. Ada juga Jalaluddin As-Suyuti, tahun 911 Hijriah. Ya. Judulnya adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, ini semua karya-karya tadi adalah karya-karya sangat monumental yang fokus untuk membahas ya, membahas apa? Membahas tentang ilmu-ilmu Al-Quran ya. Membahas tentang ilmu Al-Quran. Dan kemudian setelah itu ditransferlah ilmu-ilmu tersebut kepada generasi berikutnya dan begitu seterusnya. Nah, jadi kan abad 2, abad 3, abad 4, setelah abad 4 ya,
tahun 500-an Hijriah, tahun 600-an sampai tahun 700-an ya. Nah, sampai terus ya, langsung sampai sekarang ya. Di abad modern ini banyak juga ulama-ulama yang menulis tentang ilmu Al-Quran. Di antaranya siapa? Mustafa As-Sadiq Ar-Rafi'i, bukunya I'jazul Quran. Ada Masyahid Al-Qiyamah fil Quran yang ditulis oleh Syahid Sayyid Qutub ya. Ada juga Mustafa As-Sabri menulis buku tentang Mas'alatu Tarjamatil Quran. Ada juga Syekh Mustafa Al-Maraghi. Nah, dia juga punya tafsir yang disebut tafsir Al-Maraghi ya. Tapi kaitannya dengan ilmu Quran, beliau menulis tentang Tarjamatul Quran. Ada juga Dr. Abdullah Darraz, An-Naba'ul Azim bukunya ya. Ada Syekh Tahir Al-Jazairi, bukunya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Masih banyak lagi karya-karya lain yang terkait dengan ulumil Quran ya. Baik sahabat kalian, anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Bahrul Ulum, samudra ilmu yang luar biasa terkait dengan ulumul Quran ya. Semakin meyakinkan kita bahwa perkembangan ilmu Quran itu dahsyat ya. Dahsyat semenjak zaman Rasulullah, generasi sahabat, tabi'in, tabi'in sampai abad kedua, 3, 4, 5, 6 ya. 6 Hijriah sampai saat ini juga ya. Maka dari itu samudra ilmu Al-Quran ini perlu kita gali ya, perlu kita gali agar kita bisa mendapatkan ilmu tersebut dan bisa kita gunakan paling tidak ya, membantu kita bagaimana memahami isi kandungan Al-Quran. Baik, maka dari itu kita akan masuk kepada definisi ulumul Quran ya. Definisi ulumul Quran. Ulum itu jamak dari ilmu. Al-ilmu artinya adalah al-fahmu wal-idrak. Al-fahmu wal-idrak, paham dan menguasai. Kemudian dipakai dalam hal penguasaan pada berbagai masalah ya. Setiap kali ada orang yang menguasai masalah tertentu, apapun masalahnya, tapi dia menguasai ya, maka disebut dengan orang yang faham ya, al-fahmu. Kenapa? Karena maka dia disebut sebagai orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena dia mempunyai al-fahmu wal idrak, paham dan menguasai hal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran, seperti asbabun nuzul, pengumpulan Al-Quran, penyusunan Al-Quran, Maki dan Madani ya. Kapan disebut ayat tersebut sebagai golongan ayat-ayat Makiyah, kapan disebut sebagai golongan ayat-ayat Madaniyah, yang turun di Madinah, yang turun di Makkah ya. Kemudian ada nasikh mansukh, muhkam mutasyabih dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan ulumul Quran ya. Ilmu ini disebut juga dengan ilmu usulut tafsir. Ilmu usulut tafsir. Jadi ilmu Al-Quran itu disebut juga dengan ilmu usulut tafsir. Ilmu yang mengajarkan tentang dasar-dasar bagaimana menafsirkan Al-Quran. Ilmu usulit tafsir ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini definisi tentang ulumul Quran. Kita akan masuk pada pembahasan apa makna Al-Quran. Apa makna Al-Quran? Al-Quran itu sebelum masuk ada satu hal lagi yang harus kita ketahui bersama ya. Ada satu hal lagi yang harus kita ketahui bersama ya. Yaitu alasan mengapa Al-Quran diturunkan ya. Mengapa Al-Quran diturunkan. Ini menjadi mukadimah yang sangat penting ya. Mengapa Al-Quran diturunkan ya? Kita akan gali bersama-sama bahwa Allah Subhanahu wa taala secara prinsip tidak akan membiarkan manusia dalam kegelapan. Ya, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibiarkan begitu saja, tapi diberikan hidayah. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semuanya diberikan hidayah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditegaskan di dalam Al-Qur'an, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Rusulan jamaknya. Ada rasul-rasul. Nah, yang tugasnya dua. Satu mubasysyirin, yang kedua adalah mundzirin. Mubasysyirin itu memberikan kabar gembira, mundzirin itu memberikan peringatan. Ya. Kabar gembira berarti berupa apa? Pahala-pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan berarti apa? Berarti akibat atau hukuman jika manusia itu tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia tidak hidup di dalam kegelapan tanpa petunjuk. Dan terakhir sampai datanglah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup risalah, ya, penutup risalah Allah Subhanahu wa taala, penyempurna. Nah, inilah maka Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, menerangkan, inna mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu ajmalahu illa mawdi'a labinatin min zawiyatin wa ja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinah qala fa ana al-labinatu wa ana khatamun nabiyyin. Perumpamaan aku, kata Rasulullah, dibandingkan dengan nabi-nabi yang telah diutus sebelumku, seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan. Dia buat bangunan itu seindah mungkin, ya, diperhatikan semuanya secara arsitektur bagus sekali, tapi ternyata masih ada tersisa satu. Illa mawdi'a labinatin. Ada satu batu bata yang terletak, yang seharusnya diletakkan di pojok, tapi dia belum diletakkan di pojok itu. Manusia ketika melihat bangunan tersebut, yatufun, mereka berkeliling dan mereka sangat takjub, ya'jabuna lahu, ya, sangat takjub. Masya Allah, indah sekali. Tapi ternyata begitu melihat batu bata satu yang belum menutupi celah di bangunan tersebut, nah, mereka akhirnya ketakjuban yang tadi sudah luar biasa berkurang akhirnya. Maka mereka akan mengatakan, halla wudi'at hadhil labinah. Tidakkah batu bata yang kurang ini segera diletakkan agar semuanya jadi sempurna? Ya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fa'anal labinah, sayalah batu bata yang terakhir itu, yang menyempurnakan semua keindahan yang sudah ada. Ya, Rasulullah datang untuk menyempurnakan semua risalah yang telah ada sebelumnya. Nah, maka dari itu katakan, wa ana khatamun nabiyyin, saya adalah penutup para nabi. Sahabat sekalian, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah hidayah turun, ya, dari Nabi Adam dan seterusnya sampai terakhir ditutup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya agar manusia tidak hidup di dalam kegelapan. Kemudian Al-Qur'an juga merupakan risalah Allah untuk kemanusiaan secara umum. Bukan hanya orang-orang Arab, ya, yang berhak menerima hidayah tersebut, tapi seluruh manusia dimanapun dia berada, di negeri manapun, ya. Lihat risalah Allah di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 168, qala subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a. Perhatikan ayat di sini, ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Rasul, ya, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Ini berarti lafadznya tidak ada pembatasan siapa. Di sini tidak dibatasi dan dikatakan saya diutus oleh Allah untuk kalian bangsa Arab, tidak, tapi untuk semua manusia. Lihat juga di dalam Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Nah, coba di garis bawah, lil alamin, untuk semua alam.
Dan tadi juga kita sebutkan Rasulullah sebagai penutup para nabi ya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Qur'an juga memenuhi semua kebutuhan manusia ya. Semua kebutuhan manusia dipenuhi oleh Al-Qur'an. Qala Subhanahu wa ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilaihi yajtabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Artinya bahwa semua ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya sudah terwakili oleh Al-Qur'an. Sahabat sekalian, anak sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, inilah sejarah Al-Qur'an dan pertanyaan sudah terjawab mengapa Al-Qur'an harus turun ya. Mengapa Al-Qur'an harus turun. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan Al-Qur'an secara sisi bahasa. Al-Qur'an itu berasal dari qara'a yaqra'u Qur'anan sehingga menjadi Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Makna Al-Qur'an secara bahasa mempunyai arti al-jam'u wad-dhammu ya, mengumpulkan dan menghimpun. Sedangkan qiraah berarti menghimpun huruf dan kata-kata yang satu dengan yang lainnya dalam satu ucapan ya. Ada alif, ba, ta dan seterusnya ya, dijadikan satu akhirnya bisa diucapkan. Nah, ini namanya qiraah. Qiraah. Kemudian Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qara'a qira'atan Qur'anan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana ya. Jadi ini ada makna apa? Makna mengumpulkan ya. Mana mengumpulkan qiraah ya. Kemudian kata Qur'ana pada ayat di atas berarti qira'atuhu atau bacaannya atau cara membacanya. Jadi kata itu adalah masdar menurut wazan fu'lan, Qur'an. Qur'anun, fu'lanun. Nah, seperti ghufranun, syukron. Kita dapat mengatakan qara'tuhu Qur'anan, qira'atan wa Qur'anan. Yang semuanya ini artinya sama sebetulnya. Tapi dalam posisi seperti ini, sesungguhnya ketika disebutkan Quran, itu artinya al-maqru, sesuatu yang dibaca, ya kan? Sesuatu yang dibaca. Jadi ketika seorang mengatakan Al-Quran, berarti dia ada sesuatu yang dibaca. Sahabat kalian, anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ini mempunyai kekhususan ya. Dikhususkan sebutan Al-Qur'an ini sebagai nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sebutkan Al-Qur'an, maka khusus untuk kitab yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jika kita mendengar orang membaca ayat Quran, kita tidak boleh mengatakan bahwa ia sedang membaca Al-Quran. Ya. Kenapa? Ya. Karena sebagian ulama menyebutkan bahwa penamaan kitab ini dengan nama Al-Quran di antara kitab-kitab Allah itu, karena kitab ini mencakup inti dari kitab-kitabnya, maka mencakup inti dari semua ilmu. Jadi kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya ya, sudah ada di dalam Al-Quran ajarannya. Hanya saja ada yang berlaku untuk umat sekarang, ada yang tidak berlaku. Ya. Yang dulu diberlakukan pada umat-umat sebelumnya, tapi sekarang tidak diberlakukan pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka di dalam surat An-Nahl ayat 89 ya,
Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan kami turunkan kepadamu Alkitab sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Alkitab itu adalah Al-Qur'an ya. Alkitab adalah Al-Qur'an. Fakara ya. Ini ada beberapa pendapat para ulama, silakan nanti dibaca ya. Nah, kita akan masuk saja kepada definisi Al-Qur'an ya. Ada yang mendefinisikan Al-Qur'an adalah, perhatikan ini, kalamullah atau kalam Allah, firman Allah. Yang kedua adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membacanya merupakan ibadah ya. Jadi fokus pada tiga hal ini. Kalam Allah diturunkan pada siapa? Nabi Muhammad. Kemudian membacanya merupakan ibadah ya. Ini definisi yang awal. Kemudian ada juga yang mendefinisikan ya. Kalau kita lihat definisi tadi dulu ya. Kita lihat definisi tadi. Kalau disebutkan kalamullah, definisi kalam merupakan kelompok jenis yang meliputi segala kalam. Kalau dikatakan kalam, berarti semua kalam. Ya. Dengan menggabungkan kalamullah, berarti ketika ada mudhaf ilaih dari kalam dan Allah, maka semakin dikhususkan, bukan kalam sembarang, tapi kalamullah. Ya, bukan kalam sembarang, tapi kalamullah, firman Allah ya. Kemudian yang kedua apa? Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalamullah al-munazzal ala Muhammad. Ada kalamullah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad? Ada ya. Nah, seperti kitab Zabur, Injil, Taurat kan bukan diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi itu kalamullah. Maka ketika didefinisikan kalamullah al-munazzal ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ini semakin menyempit ya. Bukan kalam diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud ya, Nabi Isa, tidak, tapi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya. Terus kalau disebutkan ada pun yang membacanya merupakan suatu ibadah, ini juga mengecualikan hadis-hadis ahad dan hadis-hadis qudsi. Ya. Jadi orang membaca kalam, ya, tapi itu ternyata yang dibaca adalah hadis, maka itu tidak bernilai ibadah. Hadis qudsi atau hadis ahad ya, ini tidak bernilai ibadah. Ya. Sebab kata pembacaan sebagai ibadah artinya perintah untuk membacanya. Karena kalau disebut ibadah berarti ada perintah. Tapi tidak ada perintah. Ya, tidak ada perintah. Apalagi kalau membaca Quran ya. Enggak ada perintah untuk membaca secara spesifik Quran itu atau buku tersebut, tidak ya. Tapi kalau Al-Quran ada perintah untuk membaca Al-Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Ada ya. Gitu. Maka definisi ini semakin menyempit ya. Kalamullah turun kepada Nabi Muhammad, nilai membacanya adalah ibadah. Baik, lanjut ya. Maka kalau definisikan Al-Quran huwa kalamullah al-munazzal ala Muhammadin alaihi salam al-muta'abbad bitilawatihi. Jadi Al-Quran adalah kalamullah ya, turun kepada Nabi Muhammad ya, kemudian membacanya merupakan ibadah ya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran sekaligus ya, di situ ada nilai ibadah, langsung dinilai sebagai nilai ibadah meskipun hanya membacanya ya. Berbeda dengan yang lain ya, tidak dinilai ibadah. Atau ada yang mendefinisikan huwa kalamullah. Ada tambahannya di sini ya. Apa tambahannya? Al-mu'jiz, yang mengandung mujizat. Kalau yang tetap itu al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi tambahan lagi al-maktub bihi fil masahif, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf atau lembaran-lembaran. Al-munazzal bitawatur, yang al-manqul bitawatur, yang ditransfer secara mutawatir. Mutawatir itu banyak orang menghafalkannya secara baik ya, dan semuanya sudah dicek juga secara akurat ya. Dan terakhir adalah al-muta'abbad bi
nubuwatihi. Ya, sama seperti tadi ya. Ada beberapa poin yang sedikit berbeda ya. Tapi sebetulnya intinya sama. Di antaranya apa? Al-Mu'jiz ya. Kemudian apalagi tadi ya. Selain Al-Mu'jiz ya. Nah, ya selain Al-Mu'jiz apa? Al-Maktub bil Masahif, Al-Maqbul bil Tawatur. Itu yang beda, ada 3 hal ya. Maktub bil Masahif, Al-Maqbul bil Tawatur. Mutawatir ya. Hakala, inilah definisi Al-Quran ya. Kita sudah tahu tadi definisi ulumul Quran, kemudian yang terakhir definisi Al-Quran. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya insyaallah di waktu yang lain. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi